먹어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kedan-kedan, ketemu lagi di channel Taka Film. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul Kill Boksun. Film ini dirilis tahun 2023. Mengisahkan seorang wanita bernama Gil Boksun yang menjalani kehidupan ganda, menjadi orang tua tunggal dari seorang remaja putri dan menjadi pembunuh bayaran legendaris yang tidak pernah gagal dalam misinya. Namun dalam misi terakhirnya sebelum pensiun, Boksun menemui kegagalan yang membuat ia harus berhadapan dengan pembunuh bayaran lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, inilah film Kill Boksun. Awal film terlihat seorang Yakuza bernama Oda Shinichiro dengan julukan Macan Kansai sedang tertidur di tempat yang tak biasanya. Ia pun terbangun karena kebisingan kereta api yang lewat di situ. Dan wanita ini bernama Gil Boksun, seorang pembunuh bayaran legendaris dengan tingkat keberhasilan 100%. Boksun mendapat tugas dari perusahaan tempatnya bekerja yaitu MKN yang bergerak di bidang pembunuhan untuk menghabisi Oda Shinichiro. Boksun bisa saja menghabisi Oda Shinichiro dengan mudah saat ia tertidur. Namun Boksun tidak melakukannya karena ia teringat saran anaknya yang bernama Jae-yong untuk bertarung dengan adil. 세상이 불공정하다고 하기보단 Kemudian Boksun memberikan Oda Shinichiro sebuah samurai dan jubah untuk bertarung. Sementara Boksun menggunakan kapak merah yang dibelinya di supermarket untuk menghabisi Oda. 나도 알아. Namun Boksun kewalahan dalam pertarungan itu. Melalui ilmu kebatinan yang dimilikinya, Boksun melihat kematiannya jika ia melanjutkan pertarungan. Lantas Boksun meminta izin pada Oda untuk mengganti senjata. Lalu Boksun mengambil pistol untuk segera menghabisi Oda. 미안. Setelah itu Boksun menjalani kehidupan normal sebagai ibu rumah tangga, seperti belanja di supermarket, mengurus tanaman, dan merapikan kamar anaknya. Saat itu ia mendapati sebungkus rokok di tumpukan baju anaknya. Ia pun teringat saat ia seusia anaknya. Ia pernah ketahuan merokok oleh ayahnya yang seorang perwira polisi. Boksun mendapat siksaan dari ayahnya dan disuruh menelan rokok itu. Tapi ia tidak melakukan hal yang sama pada anaknya. Boksun tetap memperlakukan Jae-yong dengan baik, sehingga Jae-yong meminta maaf pada Boksun. Jae-yong juga berjanji tidak akan merokok lagi. Esok paginya Boksun menghadiri pertemuan dengan orang tua murid lainnya. Di situ Boksun tetap bersikap normal layaknya orang tua yang baik hati, sehingga orang tua murid lain tidak curiga kalau Boksun adalah pembunuh bayaran yang sadis. Boksun juga mengaku ia bekerja di perusahaan event organizer. Sementara berita kematian Oda Shinichiro menjadi headline atau berita utama di media Korea. Berita itu juga terdengar oleh bos Boksun bernama Cha Min-kyu dan Cha Min-hee. Mereka adalah kakak beradik yang menjalankan perusahaan MKN yang bergerak di bidang agen pembunuhan. Cha Min-kyu sebagai direktur atau ketua, sedangkan Cha Min-hee sebagai sekretaris. Cha Min-hee beranggapan Boksun telah melanggar aturan karena membunuh Oda Shinichiro menggunakan senjata api. Tapi ketua Cha menganggapnya itu bukanlah hal yang buruk karena kejahatan bersenjata api jarang terjadi di Korea. Di lain tempat yaitu di sebuah restoran terasing, Boksun mentraktir rekan-rekannya. Boksun mendapat ucapan selamat dari rekannya sesama pembunuh bayaran dari perusahaan lain yang berbeda level dengannya. MKN menjadi nomor 1 di Korea di antara banyaknya perusahaan yang menjalankan bisnis pembunuhan. Semua itu berkat kerja keras ketua Cha dan tentunya Boksun juga punya andil.
Ketua Cha juga menerapkan 3 aturan penting dalam menjalankan MKN untuk karyawannya. Pertama, jangan membunuh anak di bawah umur. Kedua, hanya menerima pekerjaan yang diberikan perusahaan. Dan yang ketiga adalah harus selalu mencoba kerja yang diberikan perusahaan. Namun menurut seorang pria bernama Hesung yang merupakan mantan rekan Buksun di MKN, itu adalah cara licik Ketua Cha agar bisa menguasai bisnis pembunuhan di Korea. Banyak perusahaan bangkrut dan gulung tikar karena mengikuti aturan itu. Mendengar itu, Buksun sedikit kesal. Buksun meminta Hesung mengiriminya pisau berdarah untuk mengetahui apakah Hesung sudah selevel dengannya. Lalu Buksun pun pamit dari restoran itu. Mengirim pisau berdarah adalah pesan kuno yang berarti menantang bertarung sampai mati. Saat mau mengambil mobilnya, Buksun diganggu 5 berandal jalanan. Namun belum sempat menghajar 5 berandal itu, Hesung datang untuk mengembalikan samurai Buksun yang tertinggal. 이유인지 차민기 대표한테 찍. 솔직히 희성형 정도면 MK에서도 비는 안 묻혔어요. Di lain tempat, Jaeyoung ternyata menjalin hubungan yang tak biasa dengan temannya bernama Sora. Mereka saling curhat kalau mereka kurang mendapat perhatian dari ibu mereka. Tak lama kemudian datang 3 teman laki-laki. Mereka mengajak Jaeyoung dan Sora untuk berpesta. Namun Jaeyoung memilih untuk pulang dan menolak ajakan temannya yang bernama Chelwo. Cerita berpindah di kosan Hesung, di mana Hesung mendapat bantuan uang dari Buksun untuk membayar tagihan operasi ayahnya. Hesung memberi saran pada Buksun untuk membuat perusahaan yang sama seperti MK dan merekrutnya sebagai anggotanya. Namun Buksun menolaknya karena ia menghormati Ketua Cha yang telah mengajari banyak hal dan memberikan semua kemauan Buksun. Selain itu, Buksun juga berniat pensiun setelah kontraknya selesai di MK agar ia bisa menjadi ibu yang baik untuk Jaeyoung. Selesai sarapan, Buksun mengantar Jaeyoung ke sekolah. Kemudian Buksun melanjutkan perjalanan menuju kantor MK memenuhi panggilan Ketua Cha. Tapi Buksun malah bertemu dengan Cha Min-hee. Cha Min-hee meminta Buksun ikut dengannya untuk melihat aksi latihan para akademi MKN. Kedatangan Buksun mendapat sambutan yang meriah dari para akademi, dan gadis ini bernama Yongji, yang mana sebentar lagi Yongji akan menjalani debutnya sebagai pembunuh bayaran. Kemampuan Yongji memang tidak diragukan lagi, karena Yongji menjadi unggulan teratas di akademi MKN, sehingga teman-teman yang lain tidak mau sparring dengannya. Cha Min-hee berniat menjadikan Yongji sebagai Buksun selanjutnya. Dan menurut Cha Min-hee, kemampuan Yongji lebih baik dari Buksun saat seusianya. Mendengar itu seolah-olah membangunkan jiwa kesatria Buksun. Lantas Buksun mengajak Yongji untuk sparring. 내가 잠깐 잡아줘도 될까? 양손 쓰는 건 좋은데 액션에 토를 너무 많이 달았네. 나 어렸을 땐 안 그랬던 것 같은데. Dalam pertarungan, Buksun menunjukkan bahwa ia adalah pembunuh bayaran kelas atas. Hanya menggunakan spidol, Buksun berhasil mengalahkan Yongji yang menggunakan alat properti pisau. 너 방금 죽었어. Setelah itu, Ketua Cha menawarkan 2 pekerjaan yang mendesak untuk Buksun. Pekerjaan di Korea atau di Rusia. Namun Buksun menyarankan Ketua Cha memakai jasa Hesung karena ia baru saja menyelesaikan 1 pekerjaan. Tapi Ketua Cha ingin Buksun yang melakukan pekerjaan ini karena Hesung masih di bawah level Buksun. Akhirnya Buksun mengambil pekerjaan di Korea, sementara pekerjaan di Rusia Ketua Cha yang akan melakukannya. Kemudian Ketua Cha mentraktir Buksun makan di warteg pinggir kota. Di situ Ketua Cha mencari tahu kenapa Buksun belum memperpanjang kontraknya.
Namun Buksun memberikan jawaban yang tidak pasti. Tapi Ketua Cha menduga Buksun ingin pensiun karena ingin merawat anaknya dengan baik. Dan untuk pekerjaan yang diambil Buksun, Ketua Cha menugaskan Buksun untuk membunuh anak dari pria bernama Oh Jeong Sik yang merupakan seorang senator dan akan mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri baru. Ketua Cha ingin kematiannya seperti bunuh diri yang akan menjadi berita utama. Tak lama kemudian Buksun mendapat telepon dari sekolah Jaeyong meminta Buksun untuk segera datang ke sekolah. Jaeyong membuat masalah karena menikam temannya dengan gunting. Lalu Ketua Cha bercanda mengatakan bahwa Jaeyong memiliki bakat seperti ibunya. Tapi menurut Buksun itu bukan candaan. Buksun mengancam jika Ketua Cha mengatakannya lagi, ia akan menancapkan pisau paling tumpul di dunia di mulut Ketua Cha. Sesampainya di sekolah, Buksun menerima amukan dari orang tua Chelwo yang ditikam oleh Jaeyong. Komite sekolah berusaha mendamaikan, tapi orang tua Chelwo menolaknya. Ia berniat memanggil polisi untuk menangani masalah ini, karena bisa saja anaknya terbunuh. Pihak sekolah pun mengambil tindakan. Jaeyong diskor selama 1 minggu. Sambil menunggu, Jaeyong berkata jujur mengenai masalah ini. Kalau tidak, Jaeyong akan dikeluarkan dari sekolah. Setelah itu, Buksun sangat marah pada Jaeyong. Buksun meminta Jaeyong untuk menceritakan yang sebenarnya agar tidak dikeluarkan dari sekolah. Namun Buksun terkejut dengan jawaban Jaeyong bahwa Jaeyong memang berniat membunuh Chelwo. Lalu malam hari di suatu tempat, Buksun curhat pada Haesung mengenai anaknya sambil menemani Haesung membersihkan mayat yang baru dibunuhnya. Buksun tak habis pikir kenapa Jaeyong bisa berbuat nekat seperti itu. Buksun merasa ia selalu mendidik Jaeyong dengan baik dan tidak pernah mengajari bagaimana caranya melukai seseorang. Buksun takut Jaeyong menjadi seperti dirinya. Haesung memberi saran agar Buksun mengatakan pada Ketua Cha kalau ia ingin pensiun supaya bisa mendidik anaknya lebih baik lagi. Lalu di markas MK, Ketua Cha mengadakan rapat dengan para pimpinan dari perusahaan lain mengenai banyaknya pembunuhan yang melanggar aturan dan tak bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Mereka mencari tahu siapa yang telah melakukan ini. Ketua Cha curiga ini dilakukan oleh karyawan aktif dari perusahaan lain yang ditutupi oleh pimpinannya. Jika ada salah satu karyawan yang terlibat, Ketua Cha meminta pada pimpinan dari perusahaan lain untuk menyerahkan karyawan tersebut untuk diberikan hukuman. Namun jika ada karyawan MK yang terlibat, Ketua Cha akan bertanggung jawab dan bersedia kepalanya dipenggal. Setelah menerima paspor untuk pergi ke Rusia, Ketua Cha menghubungi Buksun agar segera menyelesaikan pekerjaannya. Ketua Cha telah mempersiapkan alat yang dibutuhkan Buksun dan seorang anak magang bernama Yongji untuk membantu pekerjaan Buksun. 안녕하십니까? 이사님이 이번에 좀 자극적인 그림이 필요하다. 오픈. 야, 유선이? 네. 어려울 거 없어. 빨리 끝내고 퇴근하자. Di rumah target, mereka mulai mematikan lampu dan memasang gas beracun agar si target pingsan. 왜 죽는 걸까? 더럽게 착하게 생겼네. 살은 그따 멈추기도 하고. Lalu saat mau membeset tangan target, tiba-tiba Buksun ragu dan teringat sesuatu. Sehingga Buksun melanggar aturan dengan membaca surat itu. Dari surat itu, Buksun mengetahui bahwa targetnya adalah anak yang baik yang ingin melindungi ayahnya, yaitu seorang pejabat koruptor. Dan Buksun pun membatalkan misi ini. Sementara Ketua Cha telah sampai di Rusia untuk menjalankan misinya. Lalu ia masuk ke sebuah restoran yang dipenuhi bandit-bandit Rusia untuk memesan minuman. Tak lama kemudian Ketua Cha menerima telepon dari Buksun. Buksun mengatakan bahwa ia gagal dalam tugasnya dengan alasan gas beracun yang dibawanya terlalu sedikit sehingga targetnya masih sadar. Namun Ketua Cha tidak percaya begitu saja. Ketua Cha yakin Buksun telah melanggar aturan dengan membaca surat itu. Lalu Buksun bertanya pada Ketua Cha apakah ia akan dibunuh. Namun Ketua Cha tak menjawab karena targetnya keburu muncul yang mengharuskan Ketua Cha segera mengeksekusinya. 죽 들어갔네. 현장
현장에서 핸드폰을 꺼놨어야지. Ketua Cha tetap mengaktifkan handphonenya agar Buksun tahu kalau Ketua Cha sungguh-sungguh dalam bekerja. 그냥 이러면서 들어주세요. Lalu Buksun menegaskan kembali bahwa ia gagal dalam misinya. Buksun memberi satu syarat pada Ketua Cha. Jika Ketua Cha ingin Buksun memperpanjang kontrak di MK, Ketua Cha harus percaya padanya dan jangan memberikan pekerjaan yang gagal pada orang lain. 내 재계약 조건이에요. 할 말은 다 한 거야. Это не он. 실습 나간 친구 바꿔줘. Setelah menghabisi semua bandit Rusia, Ketua Cha bertanya pada Yongji, kenapa Buksun bisa gagal dalam misinya. Dan alasan Yongji sama dengan Buksun, yaitu gas beracunnya terlalu sedikit. Lalu Ketua Cha memberikan satu syarat pada Buksun dalam kontrak barunya, yaitu Buksun harus menjadi andalan MK sampai ajal menjemput Buksun. MK 칼이다. Pagi harinya sebelum pesawat lepas landas, Ketua Cha menghubungi adiknya untuk mengatakan bahwa Buksun telah gagal dalam misinya. Namun Cha Min-hee pun tak percaya. Cha Min-hee juga curiga kalau Buksun telah melanggar aturan. Sehingga Cha Min-hee berniat menugaskan orang lain untuk mengerjakan misi yang gagal dikerjakan Buksun. Tapi Ketua Cha melarangnya dan meminta Cha Min-hee mempersiapkan kontrak baru untuk Buksun. Setelah itu Ketua Cha teringat waktu pertama kali ia bertemu dengan Buksun yang berusia 17 tahun dan masih sekolah. Saat itu Ketua Cha akan mengeksekusi ayah Buksun yang seorang perwira polisi. Tapi tanpa rasa belas kasih, Buksunlah yang mengeksekusi ayahnya sendiri. Setelah mendapat bukti dari seorang polisi bernama Detektif Kang, Cha Min-hee mengetahui bahwa Haesunglah orang yang telah melakukan pembunuhan tanpa izin dan melanggar aturan. Kemudian tanpa diketahui Ketua Cha, Cha Min-hee menugaskan Haesung untuk melakukan pekerjaan yang gagal diselesaikan Buksun. Level Haesung juga akan dinaikkan ke level A, dan untuk pekerjaan Haesung yang melanggar aturan, Cha Min-hee akan menutupinya. Berita kematian anak dari Oh Jeong-sik dengan cepat menjadi berita utama di media. Hal itu membuat Buksun bertanya dalam hati, siapa yang telah melakukannya? Setelah itu Jae-yong mengatakan yang sejujurnya pada Buksun, mengapa ia menikam Chae-woo dengan gunting. Ternyata Chae-woo menyimpan foto Jae-yong dan Sora saat bermesraan. Chae-woo mau menghapus foto itu, tapi dengan imbalan Jae-yong harus menjadi pacarnya. Namun Jae-yong menolaknya, meskipun Sora memujuk Jae-yong agar mau menuruti permintaan Chae-woo. Lantas Chae-woo mengancam akan menyebarkan foto itu, yang membuat Jae-yong tak bisa menahan emosinya. Setelah itu Jae-yong juga mengaku pada Buksun kalau ia penyuka sesama jenis. Mendengar itu Buksun sedikit kesal dan kecewa pada dirinya karena tidak mengetahui apapun tentang Jae-yong. Tak lama kemudian Buksun kaget dengan kedatangan Yongji di rumahnya. Lalu Buksun menyuruh Yongji untuk segera pergi. Yongji memberitahu Buksun kalau ia telah dipecat dari MK oleh Cha Min-hee. Yongji dianggap berperan dengan kegagalan Buksun dalam misi sebelumnya. Dan untuk menghibur Yongji, Buksun mentraktirnya di restoran terasing. 전 잘못한 게 없으니까요. 잘못이라고 볼 수가 있어. 잘못인지 아닌지는 선배님 때문에 거짓말. Tak lama kemudian, Haesung bersama pembunuh bayaran lain pun datang. Mereka akan merayakan kenaikan level yang diterima Haesung atas keberhasilannya melakukan pekerjaan yang menjadi berita utama di media Korea, yaitu membunuh anak dari seorang pejabat korup yang diinginkan Cha Min-hee. Hal itu membuat Buksun terkejut. Sementara di markas MK, Ketua Cha marah dengan keputusan Cha Min-hee dengan memberikan misi yang gagal dikerjakan oleh Buksun pada orang lain. Cha Min-hee beralasan ia ingin menjaga reputasi MK sebagai perusahaan kelas atas di Korea. Selain itu, dia juga ingin menyingkirkan Buksun yang menjadi anak emas Ketua Cha.
Setelah itu Cha Min-hee menghubungi Hae-sung. Dia juga menyapa pembunuh bayaran yang lain yang ada di situ. Lalu Cha Min-hee membuat sayembara untuk mengeksekusi Buksun yang telah melanggar aturan dalam misi yang diberikan. Siapa yang bisa membunuh Buksun akan mendapat pekerjaan di MK dengan peringkat level B. Demi mendapatkan pekerjaan itu, mereka pun mengkhianati Buksun. MK 같은 회사 때문에 Melihat Buksun mulai kewalahan, Yongji memutuskan untuk memulai debutnya dengan membantu Buksun. 무허가 작품을 몇 개 했어요. 후저희성아. Setelah itu, Buksun menghubungi cleaning service untuk membersihkan mayat-mayat yang ada di situ. Lalu Buksun pun bergegas pulang sambil menghubungi anaknya. Tapi tiba-tiba Ketua Cha menghadangnya. Ketua Cha marah dengan perbuatan Buksun karena telah membantai pembunuh bayaran dari perusahaan lain. Tapi Yongji memberi kesaksian bahwa itu bukanlah kesalahan Buksun. Semua adalah ulah Cha Min-hee yang membuat sayembara untuk membunuh Buksun. 청소부들은 직원들 시체가 나오면 동생분한테 안부 전해줘요. 내가 고포로. Lalu Ketua Cha menyarankan Buksun untuk segera memperpanjang kontraknya di MK. Itu akan melindungi Buksun dari kejaran perusahaan lain karena telah membantai karyawannya. Tak ada pilihan, Buksun pun menyetujuinya. Tapi Buksun meminta Ketua Cha untuk tidak memecat Yongji karena Yongji tidak bersalah. Sesampainya di rumah, Jae-yong menyambut Buksun dengan sedikit histeris karena tiba-tiba tadi pembicara mereka terputus. Kemudian Jae-yong bercerita kalau dia sudah putus hubungan dengan Sora. Ternyata selama ini Sora hanya pura-pura suka dengan Jae-yong. Hal itu tentu membuat Jae-yong sedih. Padahal Jae-yong tetap mempertahankan pendiriannya sebagai penyuka sesama jenis dengan menolak permintaan Chil-woo untuk menjadi pacarnya. Jae-yong pun membuat keputusan. Ia tidak akan berkata jujur mengenai masalahnya pada pihak sekolah agar dikeluarkan dari sekolah dan tidak bertemu lagi dengan orang munafik seperti Sora. Keesokan hari, para pimpinan perusahaan berkumpul dengan rasa kecewa dan geram pada Buksun karena telah membantai karyawan mereka. Mereka berpikir itu adalah keputusan Buksun sendiri, bukan tugas dari MK. Karena menurut laporan cleaning service, kejadian itu terjadi saat mereka sedang minum-minum sampai mabuk. Namun salah satu pimpinan bernama Sersan Shin tak percaya begitu saja. Dia curiga Ketua Cha telah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Sehingga Sersan Shin meminta pimpinan lain untuk menentang aturan yang dibuat Ketua Cha. Tak lama kemudian Ketua Cha pun muncul. Sesuai rencananya, Ketua Cha memberi laporan palsu. Ketua Cha mengatakan bahwa karyawan yang melanggar aturan adalah Hae-sung. Lalu Ketua Cha mengirim Buksun untuk menghabisi Hae-sung. Tapi para pembunuh bayaran yang lain membela Hae-sung, sehingga Buksun pun membantai mereka. Ketua Cha berniat membayar kerugian mereka. Namun Sersan Shin meminta Ketua Cha menghadirkan salah satu saksi kunci, yaitu Yongji. Tapi Ketua Cha mengatakan Yongji telah menghilang. Namun faktanya Yongji telah dibunuh oleh Ketua Cha. 아무도 몰라야 돼요. 네. 거짓말은 끝까지 뻔뻔하게. Namun Sersan Shin tak percaya lagi dengan omongan Ketua Cha. Lalu dengan gagah berani, Sersan Shin maju ke hadapan Ketua Cha untuk menagih janjinya. Ketua Cha pernah berjanji, jika salah satu karyawannya melanggar aturan, dia akan bertanggung jawab dan bersedia kepalanya dipenggal. Ternyata Ketua Cha memiliki satu aturan baru lagi.
yaitu dilarang mengeluarkan senjata. Hasilnya, Ketua Cha pun membantai Sersan Shin. 를 하고 계시는 것 같은데. 신서회의 중에 방금 생각한 겁니다. 또 합리적인 의심이 있으신 분. Sementara Buksun menemui Cha Min-hye di gedung MK untuk menandatangani kontrak baru. Tapi sebelum itu Cha Min-hye mengatakan bahwa Ketua Cha telah membunuh Yongji. Mendengar itu, Buksun pun menandatangani kontrak itu di leher Cha Min-hye. Lalu Buksun pergi dengan meninggalkan pulpen yang berdarah itu, yang berarti Buksun menantang Ketua Cha untuk bertarung. Setelah itu Ketua Cha menghubungi Buksun di rumah. Namun yang menerima telepon itu adalah Jae-yong, karena Buksun belum sampai di rumah. Ketua Cha hanya menitip pesan pada Jae-yong untuk Buksun, bahwa ia telah menerima pesan dan menunggu kedatangan Buksun. Keesokan malam Buksun berangkat menuju ke markas MK, di mana Ketua Cha telah menunggunya dan menyambutnya dengan tembakan. Setelah itu mereka duduk santai sambil membicarakan masalah yang terjadi. Buksun kecewa pada Ketua Cha karena telah membunuh Yongji, karena Yongji tidak bersalah. Ketua Cha beralasan itu dilakukan hanya untuk melindungi Buksun. Namun Buksun tak bisa menerima alasan tersebut. Tapi melalui ilmu kebatinan yang dimiliki, Buksun melihat kekalahannya dari Ketua Cha. Namun Buksun adalah pembunuh bayaran kelas atas karena ia telah mengetahui kelemahan Ketua Cha, sehingga Buksun pun berhasil mengalahkan Ketua Cha. Setelah itu dengan sisa nafasnya Ketua Cha mengatakan bahwa ia telah menyuruh orang untuk mengirimkan video yang terjadi di sini pada Jae-yong. Ternyata tanpa diketahui Buksun, Ketua Cha memasang CCTV untuk merekam pertarungan mereka. Dan sekarang Jae-yong pun telah mengetahui bahwa ibunya adalah seorang pembunuh bayaran kelas atas. Mendengar itu, Buksun pun segera pulang untuk menjelaskan semuanya pada Jae-yong. Namun sesampainya di rumah, Jae-yong malah memuji pekerjaan Buksun. 엄마? 수고했어. 쉬어. Keesokan pagi, Jae-yong ke sekolah menemui Sora untuk berpamitan karena ia tidak akan bersekolah di sini lagi. Cerita pun berakhir. 잘 지내.